وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mubasyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Fa yaqulu al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani fi kitab Bulughil Maram an-nahyu 'anil istiqbalil qabri fi shalah. An Abi Marsad al-Ghunawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusallu ila al-quburi wa la tajlisu 'alaiha, rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mustafa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Hadis yang akan kita pelajari berkaitan dengan sifat salat Nabi, atau di bab apa sekarang? Masih syarat-syarat salat, Bab apa sekarang, ikhwan? Bab apa sekarang namanya? Antum tinggal baca loh di buku depan itu. Syarat salat di halaman 126. Taib. Larangan untuk menghadap kuburan ketika salat. Jadi hadis Abu Marsad al-Ghunawi radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tusallu ilal quburi wa la tajlisu 'alaiha. La tusallu ilal qubur, janganlah kalian salat menghadap kuburan, wa la tajlisu 'alaiha, dan janganlah kalian duduk di atas kuburan. Dan hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah taala. Ya, dengan jelas hadis ini menunjukkan akan haramnya as-salat ilal qubur, yaitu haramnya salat menghadap kuburan. Ketika sudah ada hadis yang seperti ini, maka ini maqtu' atau qat'i, ya, akan keharamannya, tidak ada perselisihan akannya, yaitu as-salat ilal qubur, karena Nabi SAW langsung melarang dengan lafal langsung straight, la tusallu ilal qubur. Yang kemudian menjadi pembahasan berikutnya di lafal ini adalah illat, dan pembahasan atau penyebutan sebab. Apa sebab dilarangnya salat ilal qubur? Ketika lafal ila ini kan berarti mengarah ke, maka lebih haram lagi as-salatu alal qubur, salat di atas kuburan. Oleh karena itu banyak dari para ulama mengatakan salat di masjid yang dibangun di atas kubur tidak sah. Salat yang dibangun salat di masjid yang dibangun di atas kuburan tidak sah.
Maka begitu pula salat menghadap ke kubur. Dan illat dari larangan ini, kata para ulama rahimahumullah, bahwasanya illat larangan ini adalah saddu dzari'ah ila syirik atau saddu dzari'ah syirik, menutup wasilah menuju syirik, menutup wasilah menuju syirik. Karena dikatakan oleh para ulama, al-insan qad yusalli awalan lillahi indal qabr. Kadang-kadang atau sebelumnya ikhwan, salat menghadap kuburan itu wasilah ila syirik atau syirik itu sendiri? Itu dulu. Pahami baik-baik. Pahami perbedaannya. Wasilah menuju syirik itu bukan syirik. Baru bersebatas wasilah dan pengantar. Ya. Adapun syirik, ya udah itu syirik. Oke, sekarang tanya. Berdoa minta kepada mayit, ini wasilah menuju syirik atau syirik? Kalau ini jelas syirik. Ahsan. Nah, salat menghadap kuburan, salat menghadap kuburan itu wasilah menuju syirik atau itu syirik itu sendiri? Pada asalnya wasilah menuju syirik. Mana yang lebih buruk? Doa meminta kepada mayit atau salat menghadap kuburan? Doa minta kepada mayit. Baik. Nah, wasilah ila syirik ini berarti menjadi sebab menuju syirik. Dan ini menjadi dzari'ah. Maka ada dalam usul fiqih namanya saddu dzari'ah. Mencegah dzari'ah, yaitu wasilah menuju keburukan. Ya. Maka apa yang dengannya keburukan terjadi, maka hal itu dilarang pula. Apa yang menjadi sebab yang pasti untuk memungkinkan ada keburukan, maka sebab tersebut ditutup. Karena al-insan qad yusalli awalan indal qabr lillah. Awalnya seseorang salat di kuburan atau dekat kuburan, awalnya lillahi ta'ala. Thumma yaqa'u fi nafsihi ta'zima atau ta'zimu sahibil qabr. Kemudian terjadi pada dirinya pengagungan terhadap penghuni kubur ini. Fayusalli li sahibil qabr. Maka kemudian pada waktunya nanti dia akan salat untuk sahibul qabr, yaitu salat menghadap atau memang untuk sahibul qabr, yaitu syirik langsung, syirik akbar. Makanya gambar dan patung-patung terlarang. Taib, apakah membuat patung itu syirik atau bukan? Membuat patung syirik atau bukan? Pada asalnya bukan syirik. Tapi membuat patung dzari'ah ila syirik, yaitu berpotensi menuju syirik. Karena sudah ada sejarahnya di zaman Nabi Nuh alaihissalam, orang-orang saleh wafat, kemudian dikenang dan dibuat patung-patung yang awalnya itu tidak ada maksud untuk menyembahnya, namun lama-lama jadi menyembahnya. Maka ini ada faedah yang sangat agung, masuk ke dalam kitab atau bab tauhid dan akidah, bahwasanya syariat kalau misalnya melihat ada dzari'ah menuju syirik, ada potensi menuju syirik, maka potensi tersebut atau penyebab tersebut ditutup. Ya, ditutup. Jadi kalau ada wasilah menuju syirik, maka wasilah ini ditutup. Dan dikatakan kullama kanatin nufus fihi atma' kanat wasailuhu amna'. Semakin seseorang tamak terhadap atau ingin terhadap sesuatu yang menjadi kemungkinan syirik itu, maka wasilah-wasilahnya lebih terlarang lagi. Ya. Ini kaitannya juga erat dengan apa yang banyak terjadi di Indonesia ini, dari wasilah-wasilah syirik.
wisata religius, belum tentu syirik. Tetapi ketika para ummahat, para orang pengajian datang ke kuburan fulan, petilasan fulan, ini adalah wasilah li syirik, wasilah menuju syirik, maka wajib ditutup sebenarnya. Tidak boleh, haram. Ya. Kuburan ditinggikan, musyarraf ditinggikan, dibangun apa? Ini bukan syirik, ini bid'ah. Namun ini wasilah menuju syirik, maka haram. Ya, jadi segala wasilah menuju syirik haram, baik syirik kecil maupun syirik besar. Bikulli haulin min ahwal, bikulli halin min ahwal, keadaan apapun. Dan tidak ada, pada asalnya tidak ada darurat untuk orang melakukan syirik besar. Namun kadang ada sesuatu yang sifat nisbi. Nah, tapi ada potensi untuk syirik. Ini bahkan sampai hal seperti ini, yaitu tidak sampai syirik, bahkan perkataan salah satu ulama, jika diammu itu lebih bermanfaat, maka jangan berbicara. Jika berbicaramu itu lebih bermanfaat, maka jangan diam. Atau jika berbicaramu itu bermadarat, maka diamlah. Jika diammu itu bermadarat, maka berbicaralah. Apa di antara faedah kalimat ini, ikhwan? Kalau misalnya ini kalau antum melakukan sesuatu yang kalau antum lakukan dan antum akan kesulitan untuk menangkal syirik di kalbu antum, maka jangan lakukan itu. Dan kalau antum tidak melakukan, misalnya konteks lain, kalau antum tidak melakukan, namun tidak melakukannya ini berpotensi untuk syirik di kalbu antum, maka lakukanlah. Kita Anda beri contoh di antara contoh, ikhwan. Bagaimana caranya supaya seorang ustaz, apalagi ustaz muda, cepat populer? Gimana Syekh Harif caranya? Pansos. Berarti pansos itu panjat sosial, berarti ngejelekin orang untuk meninggikan dirinya gitu. Ya. Tapi pansos ini negatif sebenarnya, selalu negatif istilah ini. Tidak semua kritikan itu memang buruk. Tapi ketika kita bermaksud pansos dalam membahas sesuatu untuk meningkatkan mutu kita dan agar kita lebih didengar oleh orang, maka di sini ada syirik. Ya, maka hindari. Kalau bisa menangkal ini, maka lakukanlah ucapkanlah kalimat-kalimat yang hak. Silakan. Tapi kalau merasa akan kesulitan menangkal kesyirikan di kalbu dengan melakukan atau mengucapkan hal ini, maka stop dulu. Stop dulu. Pansos. Apalagi ikhwan, cara supaya ustaz manapun, ana atau yang lain, supaya ustaz cepat viral. Yang zahirnya bukan penyimpangan, bukan. Gimana caranya? Banyak selfie. Ustadz banyak selfie, insya Allah cepat viral. Ana yakin itu. Ya, Ustadz banyak selfie, insya Allah banyak pengikutnya. Dari ahli selfie juga. Selfie-yun, ya, akan banyak pengikutnya insya Allah. Ya, yang tadinya mukanya nggak cakep, jadi terasa cakep karena ada para selfie-yun yang memiliki ustadz yang menjadi hujjah buat mereka untuk bisa sering-sering selfie. Ini bisa. Karena selfie bisa meningkatkan rating. Beneran. Itu dua caranya. Ini trik supaya antum kalau mau cepat orbitnya cepat, gitu caranya. Sering selfie. Pansos. Bahkan sampai yang halus, lembut, bermanfaat. Namun ini dikembalikan kepada niat masing-masing. Allah lebih tahu. Kalau selfie
Selfie, ikhwan, ustadz bahkan ini khalas, ini buruk, ini enggak ada udzur, tergantung niatnya, enggak ada tergantung niatnya, khalas. Ahsan, tinggalkan, khalas. Karena Anda sudah pernah merasakan hal ini, susah untuk menata hati dengan banyaknya selfie. Ya, susah. Nah, yang ketiga ini lebih halus, tapi ini kalau yang ketiga kembali ke niatan masing-masing. Yaitu apa? Banyak bikin maqati' mar'iyah. Maqati' mar'iyah itu adalah video klip kecil, pendek, ya. Short videos kayak gitu. Ya, baik kajiannya atau mungkin membuat konten dan seterusnya. Cepat. Ada ini kembali kepada niatannya. Allah lebih tahu masing-masing. Ada yang niatnya baik, ada yang tidak. Tapi ketika seorang dai, talibul ilm, dia melihat kalau misalnya saya membuat seperti ini banyak, memang cepat bakal ditonton oleh orang. Sehari bisa ratusan atau ribuan yang nonton. Tapi dengan itu saya akan ngecek berapa yang sudah nonton, berapa yang sudah komentar dan seterusnya. Maka stop, jangan lakukan. Jangan sampai kita itu mempelajari kitab tauhid, mempelajari hadis la tusallu ilal qabr, tapi hal yang happening di hati kita ini enggak kita koreksi. Ya. Muskilahnya Ahlus Sunnah dan Salafin ini bukan dia enggak belajar tauhid, bukan. Ngamalin atau enggak. Boleh jadi kita teriak lantang anti syirik, anti bid'ah. Namun dalam beberapa occasion hidup kita termasuk orang yang kesulitan sekali untuk menangkal kesyirikan di kalbu kita dari riya dan semisalnya. Dari cinta dunia dan semisalnya. Ya. Hadis ini jelas, la tusallu ilal qabr. Orang awam itu pun tahu, jangan salat ngadep kuburan. Banyak yang tahu. Ya, kita juga tahu. Tetapi syaitan itu ketika syaitan tahu bahwasanya orang-orang ini enggak bisa ditipu dengan salat di depan kuburan, maka ditipulah dengan hal-hal yang ada langsung di dalam hati mereka. Maka nasihati diri anda juga antum agar senantiasa muhasabah dan mengecek niatan. Baik anda juga antum semua dari kita dan juga pendengar di YouTube atau siapapun itu. Bahwasanya inkhida', keterpedayaan itu adalah yang selalu dicari oleh syaitan, karena itu step pertama menuju ketergelinciran berikutnya. Ya begitu, ikhwan. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan tentang masalah syirik ini, kullama kanatin nufusu ila syai'in atma' maka kanat wasailuhu amna'. Kalau wasilah ini sesuatu ini, bukan wasilah, hal-hal yang syirik ini, jiwa itu semakin tamak terhadapnya, maka wasilah menuju semakin dicegah, semakin amna', enggak boleh. Ketika seseorang mendapatkan bahwasanya yang nonton banyak, yang subscribe banyak, dan banyaknya dia membahagiakan dia bukan karena mencari pahala Allah, bukan karena apa-apa, melainkan bahagia karena populer, bahagia karena terkenal, bahagia karena bisa banyak tampil, maka wasilah-wasilah semakin amna', semakin apa? Semakin dicegah, enggak boleh. Muhim. Antum bedakan dagang di Taifah dengan dakwah. Dakwah bukan dagang. Dakwah bukan main banyak-banyakan. Kalau antum dagang madu, faddal. Karena ini dunia, labas. Masyita, antum selama enggak melanggar koridor fiqhiyah, hukum-hukum fiqih, faddal. Tapi kalau udah urusan dakwah, ilmu, itu beda. Ya, enggak boleh disamakan. Kalau ada seseorang live streaming selfie kemudian untuk menaikkan rating dagangnya, itu dunia. Tapi ketika antum memegang ilmu, antum enggak boleh sama dengan mereka. Maka kata para ulama, talibul ilm la budda an yakuna lahu mizah wa simah. Penuntut ilmu itu harus memiliki mizah. Apa mizah? Mizah itu sesuatu yang
mutamayyiz, sesuatu yang terbedakan antara dirinya dengan umum awam. Dan simah, tanda bahwa dia talibul ilm. Enggak boleh sama ikhwan. Antum tulabul ilm. Antum sudah ngaji setiap Senin di sini alhamdulillah, juga mungkin di tempat lain alhamdulillah. Maka amanat yang Allah berikan pada antum berupa ilmu itu harus mengubah sesuatu yang ada pada antum dari sikap, manhaj dan seterusnya. Kelihatan, harus kelihatan, bukan untuk menzahirkan seolah-olah talibul ilm, bukan itu. Tapi talibul ilm yang mukhlis biiznillah taala secara natural itu akan tampak. Ya, secara natural akan tampak. Talibul ilmi yang mukhlis dengan tabiatnya itu akan Allah tampakkan dia talibul ilm. Maka jadi talibul ilmi kan, antum berada di lingkungan pekerjaan yang alhamdulillah ilmu dari Allah dan syariat Allah ditegakkan di sini. Maka di antara syukur antum adalah mengamalkan dan juga memperhatikan ilmu serta memperhatikan diri kita dan sikap kita yang harus sesuai dengan ilmu. Begitu juga pekerjaan. Kalau antum talibul ilm dalam bekerja mutqin. Allah mencintai siapa yang mutqin. Mutqin di sini yaitu melakukan effort untuk semakin sempurna, semakin baik dan sesuai dengan SOP. Taib. Kemudian ikhwan, kalimat yang kedua, wala tajlisu 'alaiha. Ini merupakan dalil kalimat pengharaman duduk di atas kuburan. Duduk di atas kuburan, dan ini merupakan hal yang haram. Bahkan ada hadis yang menunjukkan hal seperti ini, yaitu duduk di atas kuburan dan semisalnya itu dosa besar, karena ada ancaman yang buruk terhadap orang yang duduk di atas kuburan. Dan ini merupakan bentuk adamul ihtiram, tidak menghormati sahibul qabr. Ya, tidak menghormati sahibul qabr. Ya, sampai ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwasanya li'an yajlisa ahadukum ala jamrah fatahruqa thiyabah fatakhlusa ila jildih khairun lahu min an yajlisa ala al-qabr. Seorang dari kalian duduk ya di atas suatu tungku atau semisalnya lah, bakaran gitu ya. Kemudian api tersebut membakar pakaiannya sehingga los menuju kulitnya. Itu lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Antum duduk di atas tungku sampai kebakar diri antum, itu lebih afdal lebih mending dibandingkan antum duduk di atas kuburan. Berarti azab untuk orang yang duduk di atas kubur lebih buruk daripada duduk di atas tungku azabnya. Ya, maka dikatakan kalau misalnya ini termasuk dosa besar, maka ini ya haknya dosa besar karena ada ancaman azab. Namun adapun kuburnya orang kafir, fayajuzul julusu alaih. Kuburnya orang kafir boleh untuk duduk di atasnya. Kenapa? Li'annahu laisa lahu hurmah. Karena tidak ada kehormatan untuk kuburan orang kafir. Ini yang sahih. Jadi bedakan dua hal ini. La tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Faham baik-baik. La tusallu ilal qubur artinya apa? Janganlah kalian salat menghadap kubur. Sebabnya apa? Wasilah menuju syirik, selesai. Kemudian wala tajlisu 'alaiha, janganlah kalian duduk di atas kubur. Sebabnya apa? Karena demi menghormati kubur. Beda, menghormati kubur dengan menyembah kubur beda. Menghormati kubur yang menghormati sahibul qabr. Oke? Nah, sekarang salat menghadap kuburan orang muslim boleh atau tidak? Jawab. Salat menghadap kuburan orang muslim boleh atau tidak? Tidak boleh. Taib. Duduk di atas kuburan orang muslim boleh atau tidak? Tidak. Salat menghadap kuburan orang kafir boleh atau tidak? Tidak atau boleh? Tidak boleh. Duduk di atas kuburan orang kafir boleh atau tidak? Boleh. Taib. Kenapa kok beda? Salat menghadap kuburan haram baik kuburan orang kafir atau muslim, haram semua. Karena sebabnya apa ilatnya? Wasilah ila syirik. Ya.
Antum tahu Susana? Susana. Kuburannya dikeramatkan oleh sebagian orang. Ada berapa orang yang ziarah kubur? Ziarah kubur khusus kubur Susana, bahkan sampai safar. Dan ada yang tabarukan di situ. Padahal itu orang kafir itu. Itu orang kafir. Dan hidupnya juga seperti itu dulu. Enggak ikut film setan pun kaya. Nah, salat menghadapnya boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Taib. Itu ya. Sekarang kalau misalnya antum duduk di kuburannya, di atas kuburannya, maksudnya kan pakai lantai gitu, di atas kuburannya duduk atau melewatinya, boleh enggak? Boleh. Taib. Kenapa? Karena sebab terlarangnya duduk di atas kuburan adalah menghormati pemilik kuburan ini. Sementara orang kalau sudah mati dalam keadaan kafir, adakah kehormatan? Tidak ada kehormatan. Itu bedanya, kawan. Maka duduk di atas kuburan ini tidak ada kaitan dengan syirik sama sekali. Tapi kaitannya dengan kehormatan sahibul qabr. Dengan kehormatan sahibul qabr. Wallahu a'lam. Taib. Dan juga di sini yang pertama la tusallu lil qabr, karena ada potensi ghulu ketika seseorang salat menghadap kuburan. Jadi Islam itu di tengah-tengah. Tidak ghulu dengan salat menghadap kuburan dan tidak menghinakan dengan melewati atau duduk di atas kuburan. Tapi bagaimana kalau misalnya salat dan di depannya ada haid atau tembok yang membatasi dan di balik tembok itu ada kuburan? Apakah salatnya boleh atau tidak boleh? Sah atau tidak sah? Itu dia masalah. Jawabannya tafsil, rinci. Kalau misalnya di balik tembok itu adalah kuburan dan itu di luar dari aula masjid, dan kuburannya juga tidak bersambung dengan dengan lantai masjid, bukan lantai masjid, maka salatnya sah karena ada pembatas. Walaupun di balik pembatas itu di arahnya arah kiblat, salatnya sah. Oke, salatnya sah. Adapun kalau di depan ini, ya di depan, di balik tembok yang antum salat ini, di balik tembok adalah kuburan, dan itu kuburan termasuk di dalam masjid, artinya nyambung dengan lantai masjid. Karena masjid kan kadang-kadang di balik tembok ada lantai. Ada lantai. Ya memang diniatkan bagian dari masjid gitu loh. Maka ini tidak boleh sholat di situ. Atau menghadap situ enggak boleh. Ya, enggak boleh karena masih di dalam masjid. Antum bedakan itu, ikhwan. Karena ada beberapa masjid kayak misal di Kodau. Ada enggak masjid di Kodau? Kayak dekat sini di Kodau ada deh masjid. Hah? Oh, itu bukan kiblat ya? Iya, jalan Kodau itu kan ada masjid yang enggak. Itu ngarah kiblat ya tuh? Ngarah kiblat ya? Tapi itu kan di tembok. Enggak. Memang itu masih di area lingkungan masjid. Ingat, lingkungan masjid belum tentu masjid. Antum bedakan, lingkungan masjid belum tentu masjid. Itu di luar masjid, di luar aula masjid. Dan dia apakah di balik tembok itu ada ubin yang langsung nyambung ke kuburan? Anak kayaknya ngeliatnya nggak ada deh, karena itu terbengkalai gitu, masih banyak sampah daun. Wallahu alam, soal di situ masih sah. Hanya saja itu akan menjadi subhat atau nggak tenang ahlus sunnah sholat di tempat seperti itu. Iya, nggak tenang, nggak enak, nggak asik lah gitu. Aci sih aci, asik nggak? Gitu. Bismillah. Anda nggak tahu nama musolanya, masjidnya apa? Tapi pinggir jalan itu. Taib, kita lanjut ke hadis berikutnya. Fadhal. Qala rahimahullah wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza jaa ahadukum al-masjida falyanzur fa in ra'a fi na'laihi adan aw qadaran falyamsahhu wal yusalli fihima. Akhrajahu Abu Dawud wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Taib. Hadis berikutnya ini berkaitan dengan qadar dan adza, berkaitan dengan suatu kotoran dan suatu hal yang menjadi najis di sendal. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, "Idza jaa ahadukumul masjid falyanzur." Maka hendaklah jika seorang dari kalian datang ke masjid, maka hendaklah dia memperhatikan. Fa in ra'a fi na'laihi adhan aw qadara falyamsah. Kalau misalnya dia melihat adha atau qadar, maka hendaklah dia menggosoknya. Ya, masah itu menggosok, yaitu menggosok lah ya. Wal yusalli fihima, maka hendaklah dia salat dengannya. Coba dilanjutkan hadis berikutnya karena relevan ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wati'a ahadukum al-adha bi khuffaihi fatahuruhuma at-turab. Akhrajahu Abu Dawud wa sahhahahu Ibnu Hibban. Baik, ahsant. Hadis berikutnya juga semakna atau setema dengan hadis ini. Kalau hadis berikutnya, apabila seorang dari kalian wati'a al-adha, menginjak menginjak al-adha. Adha di sini dimaknai najis. Bi khuffaihi, dengan kedua khufnya, dengan sepatunya. Fatahuruhuma at-turab, maka untuk menyucikan keduanya adalah dengan tanah. Ahsan. Ya, taib. Idza jaa ahadukum al-masjid falyanzur. Jika seorang dari kalian datang masjid, maka hendaklah dia melihat. Ini berkaitan dengan apa? Dengan hukum mengenakan sendal ketika salat di masjid, dan Nabi SAW melakukannya. Dan bahkan sebagian ulama mengklaim hadis-hadis tentang salat dengan sendal itu mutawatir. Artinya mutawatir yaitu memiliki kuantitas periwayatan tentang kenyataan Nabi SAW salat pakai sendal itu banyak, sampai mustahil untuk dituduh ada konspirasi dusta akan kenyataan ini. Namun ulama yang menyebutkan ini sebagai khabar mutawatir, mereka yang berpendapat bahwasanya untuk menyatakan suatu hal itu mutawatir, tidak harus semua dari sanad dan riwayat harus sahih, melainkan segala khabar di jama', baik yang sahih, yang hasan maupun yang dhaif, selama bukan maudhu' dikumpulkan. Dan ketika tabaqat dan ketika jalur-jalur periwayatannya itu berbeda, maka sanad-sanad tersebut atau riwayat tersebut dijadikan satu tema dan dijadikan sebagai salah satu dari tema-tema yang mutawatir lafzi, mutawatir ma'nawi afwan. Karena mutawatir itu ada dua macam, mutawatir lafzi dan mutawatir ma'nawi. Dan ini termasuk di antaranya. Artinya salat pakai sendal itu sesuatu yang tidak bisa disangkal. Akan sunnahnya. Di antara contohnya hadis ini. Kemudian hadis lain, hadis seseorang bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah Nabi SAW salat dengan kedua sendalnya? Maka kata Anas bin Malik, na'am, iya. Dan juga hadis yang hadis riwayat semua hadis, ada hadis riwayat Muslim, Bukhari Muslim, yaitu Anas bin Malik, dan yang ada di Bulughul Maram hadis riwayat Abu Dawud. Di Umdatul Ahkam
riwayat Anas bin Malik disebutkan. Simple, yaitu apakah Nabi SAW salat dengan sendalnya? Maka kata Anas, na'am. Dah itu. Di Bulughul Maram ada tambahan 2 riwayat dari Abu Dawud ini yang kita sedang baca ini. Maka ini yang menyebabkan para ulama mengunggulkan Bulughul Maram di atas Umdatul Ahkam. Karena Umdatul Ahkam mencukupkan dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Adapun Bulughul Maram itu diperluas, Kutubut Tis'ah. Ya. Maka lebih luas Bulughul Maram. Jadi Bulughul Maram kitab Sahihain kena, kitab Sunan yang 4 kena, Musnad Darimi, Musnad Imam Ahmad dan Muwatta' Malik. Maka Kutubut Tis'ah masuk sini, bahkan bukan hanya Kutubut Tis'ah. Kitab Musnadnya Al-Bazzar, Al-Bakhr, Al-Zakhar dan lainnya juga masuk dalam Bulughul Maram. Artinya seorang talibul ilm itu tidak bisa mencukupkan pada Umdatul Ahkam. Untuk masalah hukum Bulughul Maram lebih luas. Ya begitu. Tapi bukan berarti kalau sudah mempelajari Bulughul Maram maka kita enggak perlu Umdatul Ahkam, enggak juga. Umdatul Ahkam di antara mizah dan keutamaannya adalah mempatenkan hadis-hadis sahih saja, sehingga antum tidak perlu lagi ragu dengan apa yang ada dalam Umdatul Ahkam, karena hadis yang ada dalam Umdatul Ahkam itu pasti di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rata-rata muttafaq alaih, disepakati akan kesahihannya di Bukhari Muslim. Itu keunggulan di situ. Adapun Bulughul Maram sebagian hadisnya dhaif, sebagaimana antum sudah berkali-kali disebutkan di sini dhaif, bahkan ada yang munkar hadisnya. Dan ini maksudnya Ibnu Hajar bukan berarti beliau enggak tahu kalau hadis ini munkar, bukan. Melainkan untuk memberikan penuntut ilmu yang membaca Bulughul Maram keluasan khazanah fiqhiyahnya, mengetahui yang dhaif dari sandaran hadis atau sandaran dalil. Dan itu memperluas cakrawala sehingga bisa lebih faham khilafiyah antar madhab. Dan itu adalah benefit tersendiri yang sangat baik untuk penuntut ilmu. Apa hukum salat memakai sendal? Hukum salat memakai sendal, hukumnya asalnya sunnah. Enggak bisa kita katakan hukum asal salat pakai sendal haram, la khata'. Melainkan sunnah. Kenapa? Karena riwayat dari Nabi SAW itu jelas. Bahkan di sini Rasulullah SAW memberikan amr, perintah. Ya. Wal yusalli fihima, di sini wal yusalli fihima. Wal yusalli fihima, wal yusalli fihima di sini lam, sebagian ulama mengatakan lamul amr, perintah. Hendaklah dia salat dengannya. Namun sebagian ulama lainnya mengatakan wal yusalli fihima, lam di sini lamul ibahah. Lam al-ibahah, mengizinkan, membolehkan. Ala kulli hal, kembali ke hukum salat dengan sendal atau sepatu, hukumnya apa? Sunnah. Taib, hukumnya sunnah. Pada asalnya begitu. Tapi itu dengan syarat bahwa saya sendal atau sepatunya harus apa? Bersih dari najis. Bersih dari najis. Dalam hadis-hadis disebutkan juga Yazid bin Abdullah bin Ash-Shukhair, dari bapaknya Abdullah bin Shukhair, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah SAW yusalli fina alaih." Aku melihat Rasulullah SAW salat dengan kedua sendalnya. Dan tidaklah Rasulullah terlihat salat melainkan pasti di masjid di sini maksudnya. Ya. Ya, dari syaratnya harus dalam keadaan suci. Namun di sini ada kalimat fa in ra'a fi na'lihi adza atau qadar. Adza atau qadar. Adza itu pada asalnya sesuatu yang mengganggu, itu adza. Qadar itu yang mustaqdar, qabih, yang buruk, kotor. Itu asal maknanya, ya kawan. Nah, di sini ada umum, ada lebih khusus. Adza lebih umum daripada qadar. Qadar lebih khusus daripada adza. Semua yang qadar itu pasti masuk dalam adza. Tapi tidak semua adza berupa qadar. Faham enggak, ikhwan? Semua yang
Qadar arti kotor. Di sini kok di sini diterjemahkan gimana? Najis atau kotoran. Sebenarnya adza ini diterjemahkan najis jangan dulu, karena adza itu lebih luas daripada najis. Ya. Dan di hadis Abu Hurairah berikutnya 171 di sini. Idza qati'a ahadukum al-adza, maka iya, adza di sini tafsirkan najis. Atau bedakan tafsiran antara adza di hadis Abu Sa'id Al-Khudri dengan adza di hadis Abu Hurairah. Adza di hadis Abu Sa'id itu adza dengan makna aslinya dia umum. Kullu ma yu'dzil insan, setiap yang mengganggu manusia. Adapun adza di hadis Abu Hurairah, maka ini adza yang am urida bil khas atau am makhsus. Umum yang dikhususkan atau umum yang dimaksudkan dengan khusus, itu yang lebih tepat. Bedakan al-adza di hadis Abu Sa'id maknanya kullu ma yu'dzin nas, kullu ma yu'dzil insan, setiap yang mengganggu. Nah, adza di hadis Abu Hurairah ini bukan umum. Lafalnya umum tetapi maknanya khusus. Apa maknanya? Najis. Indikator pengkhususan makna najisnya di lafal apa? Fatahuruhuma. Tahur. Tahur itu artinya suci, menyucikan. Berarti adza yang di hadis Abu Hurairah ini maknanya adalah apa? Najis khusus. Karena ada lafal tahuruhuma. Sekarang kalau antum pakai sandal sepatu terus ketojos pakai payung, ini adza atau qadar? Adza bukan qadar, pakai payung bersih. Adza, kenapa mengganggu enggak? Mengganggu, bahkan bisa menyakiti. Ya kan? Ketika antum sholat, sementara di sandal antum ada paku payung atau sepatu antum pakai payung tertojos, antum risih enggak? Risih. Ini yang namanya adza. Padahal dia enggak kotor. Maka adza di sini di hadis Abu Hurairah, Abu Sa'id luas maknanya. Apa-apa yang ganggu antum di situ. Dan enggak mesti najis. Paham di sini, kawan? Nah, bisa juga adza ini adalah suatu zat yang bau tapi enggak najis. Menurut pendapat yang lebih sahih, contoh teh kotok misalnya. Nah, bau enggak teh kotok? Bau ya? Antum rumah dekat kandang ayam. Jalan ke masjid pakai sendal, terus mau sholat pakai sendal di masjid. Anggaplah misalnya ini di zaman 1400 tahun lalu. Ya, bau tuh. Ini najis enggak? Pendapat yang lebih sahih tidak najis. Ini masuk qadar enggak? Bisa masuk qadar karena kotornya, dan bisa masuk adza karena ganggunya, baunya. Bau ganggu. Ya. Adapun qadar itu mustaqdzar, kotor. Apa yang dianggap menjijikan atau kotor? Ya, teh kotok ya kotor. Teh kebo ya kotor. Kalau umbel kotor enggak? Umbel, antum nginjek umbel tuh. Kotor? Kotor. Atau umbel sendiri. Maka di sini hendaklah dia menggosoknya. Lihat di sini fal yamsahu. Di hadis Abu Sa'id menggosoknya, bukan mensucikannya. Ingat, menggosoknya bukan mensucikannya. Ini menunjukkan bahwasanya ini tidak mesti najis. Ya. Tidak mesti najis. Kadang hal-hal yang bau tapi enggak najis, bisa aja. Ludah lah, umbel lah, teh kotok lah, atau semisalnya. Digosok dengan entah dengan air dengan apa. Ini kan bebas. Kalau di hadis yang Abu Sa'id ini mutlak bebas. Atau mau pakai apa yang penting hilang atau berubah atau efeknya enggak ada, gitu aja. Ya. Kemudian hadis Abu Hurairah nginjek al-adza. Al-adza di sini najis, benar. Kalau terjemahannya benar. Maka alat untuk menyucikan keduanya adalah tanah. Seandainya al-adza di sini bukan makna najis, maka kenapa ada lafal fatahuruhuma turab? Tahur itu kan suci menyucikan.
maka tujuan berarti menyucikan sesuatu yang terkena najis atau najis gitu kan. Maka berarti adza di sini maknanya najis. Faedah dari hadis Abu Hurairah ini mendukung mazhab Abu Hanifah yang menyatakan bahwa menghilangkan najis tidak harus dengan air suci menyucikan. Menghilangkan najis kata mazhab Abu Hanifah tidak harus dengan air suci menyucikan, dan itu sahih. Dan itu pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan itu yang sahih. Dan itu yang real waqi' di kehidupan kita. Walaupun menyelisihi 3 mazhab, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Mereka menyatakan bahwasanya hadas dan najis hanya bisa ditanggulangi dengan air suci yang menyucikan. Kenyataannya kalau hadas betul sahih. Tapi kalau najis enggak lazim dengan air suci menyucikan. Melainkan dengan apapun wasail dan wasilah, dengan niatan atau bukan, dengan kesengajaan atau tidak, yang menghilangkan zat atau efek najis, maka itu khalas. Hilang. Ya. Maka ini lihat buktinya, mensucikannya adalah dengan turab, dengan tanah, bukan dengan air. Jadi kalau antum terkena tinjak sesuatu yang najis, atau kucing misalnya, keinjak gitu kan, ya, enggak harus antum mencuci dengan air. Antum gosok-gosok dengan tanah, antum ngapain namanya ini? Gini nih, apa namanya? Ya gosok-gosok pakai kaki dan di tempat yang maudhi' khashin gitu, di tempat yang agak kasar gitu kan. Nah, sama debu tanah. Oh, udah selesai. Iya. Dan sholat pakai itu boleh? Boleh selama masjid yang antum kunjungin enggak pakai lantai dan tikar. Ya, fadhol. Nah, sekarang muskilahnya adalah masjid seluruhnya pakai lantai karpet. Antum pendatang. Ya. Udah gitu wajah antum ngeselin lagi. Nah, kemudian datang pakai sendal. Masuk. Sholat sunnah qabliyah. Udah gitu antum di masjid apa tuh yang di Semarang yang viral tuh? Masjid apa namanya? Al-Ikhlas namanya? Al-Ikhlas. Apa nama daerahnya? Di Jawa Tengah ya, di Semarang. Semarang kan? Solo dah. Iya itu. Di Sukoharjo ya. Iya. Tuh, coba sok. Antum buka HP aja udah langsung kena tahzir antum. Kalau hizbi antum langsung buka HP. Ini antum sekarang udah bekas. Injek teh kucing masuk pakai sendal atau sepatu. Itu insyaallah itu. Ya, damage efeknya itu banyak itu. Besar. Ya. Taib, itu tadi fikih tentang masalah itu. Dan yang sahih adalah ketika sekarang hukum untuk pakai sendal atau sepatu di masjid-masjid sekarang, maka hukumnya dikembalikan kepada maslahat dan madarat. Dan ternyata madaratnya lebih besar, maka hukumnya tidak boleh. Tapi bukan berarti ini hukum asli. Melainkan hukum arid, hukum yang menyimpang, hukum yang menyelisihi karena adanya kondisi yang tidak memungkinkan. Begitu. Sampai Syekh Utsaimin pernah cerita, saya itu beberapa tahun ke masjid pakai sendal atau sepatu. Saya mau mengamalkan sunnah ini sampai berapa tahun kemudian. Efeknya apa? Efeknya orang-orang juga ikutan melakukannya dan membuat lantai masjid menjadi kotor. Ya. Orang-orang melakukannya juga karena beliau qudwah, diikutin oleh jemaah-jemaah, maka jadi kotor. Ya. Jadi kotor dan ajaibnya pas udah di karpet, mereka lepas sendal dan sepatu mereka dan mereka pakai sholat, ya udah biasa kayak gini. Sunnah nggak dapat, kotornya dapat, gitu. Makanya habis itu beliau nggak mau
melakukan itu lagi. Bukan karena anti sunnah, bukan karena apa-apa, tapi madaratnya ternyata lebih besar untuk rumah Allah. Ya begitu. Karena bukan karena ingin mentang sunnah, tapi karena keadaan lantai yang memang tidak seperti dahulu. Maka kalau antum melakukan ini di rumah masing-masing, di salat sunnah masing-masing di rumah, fadhal. Ya begitu. Taib, hadis berikutnya, fadhal. Ini terakhir insyaallah. An-nahyu 'anil kalami fi shalah wa hukmuhu minal jahil. Wa an Muawiyah ibni al-Hakam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas innama huwa at-tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an rawahu Muslim. Baik, ahsan. Dikatakan di sini ini hadis tentang sifat atau syarat salat dan bagaimana salatnya Nabi SAW tidak berbicara ketika salat. Ini hadis agung sekali, besar. Hukum fikih yang terbit dari hadis ini juga beragam. Hadis Muawiyah bin al-Hakam. Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas." Sesungguhnya salat ini tidak benar adanya sesuatu dari ucapan manusia biasa, obrolan. Kalam di sini obrolan. Bukan kalam maksudnya ucapan mutlak semua ucapan, karena zikir itu juga kalam, ya. Tapi ini maksudnya obrolan, percakapan. Atau obrolan di luar zikir. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Melainkan salat itu adalah tasbih, takbir, qiraatul Qur'an, baca Quran. Taib, ini hadis sebenarnya hadis yang panjang. Hadis yang panjang dari Muawiyah bin al-Hakam. Ketika Muawiyah salat berimamkan Rasulullah SAW, idza atasa rajulun minal qaum, ada seseorang yang bersin. Ada seseorang yang bersin. Maka aku katakan, mungkin orang itu bersin sudah mengatakan alhamdulillah. Maka aku bilang, yaitu Muawiyah, yarhamukallah. Yarhamukallah. Ya, ini kan tasmit namanya. Tasmit al-atis, yaitu menjawab ucapan alhamdulillah orang yang bersin. Yarhamukallah. Faramanil qaumu bi absarihim. Maka orang-orang melemparku dengan pandangan mereka. Maksudnya apa? Yarhamukallah. Jadi dilihatin sama orang-orang. Ini mungkin masih awal-awal salat ikhwan. Allahu Akbar gitu. Berjamaah kemudian ada haji Allah alhamdulillah. Yarhamukallah. Dilihatin dia kemudian sama ya, sahabat lain pada ngeliatin gitu. Jadi Fakultu wasukla Umayyah atau Ummiyah. Masya'nukum tanzuruna ilayya. Jadi langsung ngapa gitu. Faja'alu yadribuna bi'aydihim ala afkhadhihim. Maka mereka pun memukul dengan tangan mereka ke ininya, apa namanya? Paha. Mereka. Itu. Surah apa? Diam. Jadi ini sebenarnya ada interaksi di sini. Ya, ada interaksi antara mereka, tapi kalau ini pakai isyarat, kalau Muawiyah ngomong. Ya. Ya gitu kata Muawiyah apa? Kenapa sih pernah ngeliatin saya gitu? Karena ini ketika itu pada yang belum tahu hukum, pada tahu mungkin hukum berbicara nggak boleh, tapi hukum melakukan sesuatu interaksi dengan gerakan itu juga nggak boleh kalau tidak. Tapi ini hajat juga, darurat juga mungkin. Ini yang paling bersalah di sini ya Muawiyah di sini, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah al-Hakam. Falamma ra'aituhum yusmitunani, ketika aku melihat mereka berusaha untuk membuat saya diam, lakinni sakattu. Ya, di sini maksudnya aku lam atakallam lakinni sakattu, yaitu aku tidak berbicara di situ, melainkan aku langsung diam. Karena ini kok para sahabat yang lainnya kok kayak gini nyuruh diam. Falamma shalla Rasulullah, setelah selesai Rasulullah salat, fa bi abi huwa wa ummi,
ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Aku belum pernah melihat pengajar, pendidik sebelum dan sesudahnya yang lebih afdal dari segi mendidik atau mentaklim daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi ma karihani, yaitu tidak menghardikku, wala darbani, tidak memukulku, wala syatamani, tidak mencaciku, tidak. Dan baru berkata inna hadhihi shalah la yasluhu, dan seterusnya. Salat ini tidak boleh di dalamnya ada ucapan manusia sedikit pun, jangan ngomong. Namun seolah-olah hadis ini apa? Isyarat ke orang boleh ketika hajat. Dan itu sahih. Isyarat ketika salat ke seseorang boleh ketika itu memang hajat. Seperti salam diisyaratkan, Rasulullah pernah kayak gitu. Isyaratkan dengan tangan, lambaian tangan. Maka itu boleh. Ya, menyuruh anak kecil untuk diam boleh. Dan mencegah orang untuk lewat pun ini isyarat juga. Maka boleh. Tapi kalau udah mengucapkan kalimat, ini yang enggak boleh. Ya. Apa faedah dari hadis ini, ikhwan? Di antara faedah terbesar adalah seseorang dimaafkan ketika dia tidak tahu. Seorang dimaafkan ketika dia tidak tahu. Ini dalil bahwasanya siapa yang berbicara saat salat dan dia jahil, tidak tahu akan haramnya bicara saat salat, maka salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah. Dan tidak lazim, tidak harus mengqadha apa yang telah lewat dari salat itu karena salatnya sudah sah. Nabi SAW buktinya tidak memerintahkan Muawiyah untuk mengulang salatnya. Ya, hanya memberitahu enggak boleh ngomong lagi nanti kalau salat. Ya, dan ini ada kaidah berkaitan dengan ini ya, kaidah yang penting sekali. Bahwasanya pembenaran syariat itu disyaratkan pembenaran ini dengan apa? Mampu mengetahui dan mampu mengamalkan. Mampu mengetahui dan mampu mengamalkan. Maka barang siapa yang mampu mengetahui dan mampu mengamalkan, terbebani dengan ini. Barang siapa yang sudah tahu namun memang tidak mampu mengamalkan, maka dimaafkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebani kecuali dengan kemampuan manusia ini. Dan manusia kemampuannya terletak di dua, tahu sama bisa beramal. Ya. Maka ketidaktahuan Muawiyah ketika itu diberi maaf oleh Rasulullah SAW karena enggak tahu. Adapun kalau anak-anak sekarang ngobrol ketika sholat, mereka tahu enggak hukumnya? Tahu, maka tidak ada uzur. Makanya boleh antum suruh mereka mengulang sholat. Gitu ikhwan. Kalau antum misalnya ditokohkan di daerah antum, di masjid antum, ya, kemudian antum dapatkan anak-anak bocil ini bercanda, ngobrol pas sholat, kentut-kentutan dan seterusnya, maka selesai sholat antum suruh mereka ulang lagi bocil-bocil ini, walaupun mereka mungkin 8 tahun, 9 tahun, dan ternyata si bocil ini mendebat antum. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah oleh Muawiyah bin Al-Hakam, kata anak kecil ini bahwasanya beliau pernah menjawab bersihnya seseorang, terus diceritakan kronologi hadis ini, dijelaskan. Ya. Ketika itu kata anak kecil ini, Rasulullah SAW tidak suruh ulang Muawiyah. Kenapa Anda cuman jadi pekerja Taifah bisa nyuruh saya ngulang sholat? Emang siapa Anda? Masya Allah, ini anak kecil kesurupan apa ini? Subhanallah. Maka jawabannya apa ikhwan? Ya, jawabannya apa? Jawabannya adalah bahwasanya Muawiyah ketika itu jahilan anil hukum, tidak tahu hukumnya. Kamu bocil tahu hukumnya, bahkan tahu hadis ini. Maka kata bocil itu, berarti Anda mencaci sahabat karena menganggap sahabat itu bodoh, kata anak kecil itu. Ini kok ada anak kecil seperti ini, mungkin otaknya terbuat dari AI, ya. Jadi begitu ikhwan. Nah, sekarang juga ada kasus yang sebentar dikit-dikit ya, yang ini penting juga. Tentang fikih nikah. Tentang nikah syubhat. Nikah syubhat. Banyak kejadian-kejadian atau akad-akad
yang sebenarnya haram atau tidak sah. Ya. Akad-akad yang sebenarnya haram atau tidak sah. Imma karena suatu hal yang zahir atau karena syubhat. Dilakukan di masa lampau dan sudah lama dan baru tahu hukumnya sekarang. Ini kasus banyak sekali loh. Ana dapat laporan konsultasi hal-hal seperti ini. Ustaz, gimana ana dulu nikah sama wali ana, ternyata wali ana begini, dan seterusnya. Ya. Banyak kasus, ana nggak bisa nyebutin satu-satu kasus, tapi umumnya kayak misal contoh apa? Married by accident. Nah, banyak kan dulu? Jangan dulu, sekarang juga banyak. MBA, ya. MBA bukan motorbike as-sunnah, bukan. MBA ini married by accident. Aksi dulu baru married. Ya. Oke. Dalam mazhab Syafi'i orang nikah dihamilin terus nikah di masa hamil dan belum istibra, yaitu belum lepas dari hamil, belum brojol anaknya atau belum keguguran. Jadi nikah pas lagi berapa bulan hamil. Ditutupin tuh bagian depannya gitu. Selama sudah taubat maka sah dalam mazhab Syafi'i. Oke. Kemudian dalam mazhab Hanbali itu tidak sah karena ada dua syarat, yaitu apa? Taubat dan istibra al-haml, bebas dari kehamilan. Itu dua syarat. Nah, betapa adanya married by accident zaman dulu sampai sekarang udah ada suami istri, sampai sekarang udah punya anak berapa gitu loh. Dan dari dulu para ustadz manapun dari dulu itu tidak ada yang berfatwa tidak sah, nggak ada. Karena rata-rata ikut mazhab Syafi'i dan juga nggak ngurus masalah seperti ini sepertinya. Nah sekarang ketika dakwah salafiyah merebak dan banyak yang mengikuti mazhab Hanbali, maka mulai muncul beberapa ustadz yang berfatwa bahwasanya ini pernikahan tidak sah. Faham nggak ini antum ngomong apa, ikhwan? Nah, ini menjadi polemik tersendiri bagi sebagian keluarga yang mengalami seperti ini. Kalau antum insya Allah enggak, karena alhamdulillah antum clean, bersih. Tapi ada beberapa keluarga yang seperti ini, yang belum hijrah dulu ya, kayak gitu. Ya. Mendapat klip-klip dari beberapa asatidzah, akhirnya mereka bingung dengan status pernikahan mereka. Jadi syubhat buat mereka. Kita bersyukur dengan adanya penuturan hukum ini karena ini sahih. Ini sahih. Tapi kadang yang sayangnya berapa dari kita nih para dai tidak memberikan solusi. Hanya memberikan statement hukum, plek dilemparkan ke publik, dan orang yang ngerasa berkasus kebingungan kemudian bertanya kepada beberapa ustadz yang nggak ngerti juga fikih nikah. Akhirnya mereka bingung, bimbang gitu. Ini yang terjadi di ranah dakwah, ikhwan. Ini gimana status saya, Ustaz? Berarti selama ini saya berzina dong. Mengacu pada fatwa ustadz-ustadz ini tidak sah, berarti zina, subhanallah, berarti anak saya anak haram dong gitu. Makanya subhanallah, ini menjadi polemik. Kesian kalau kita nggak ngerasain, ikhwan. Kalau antum punya saudara ngerasain seperti ini, mereka tuh goncang langsung. Goncang keluarganya langsung. Mengira bahwasanya dirinya telah berzina pada suaminya selama ini. Ya Allah. Terus gimana dong? Kalau ana menjawab, ketika itu kalian tahu nggak hukum ini? Nggak tahu, kita tahunya ya disuruh orang tua, ada penghulu kan gitu ya, ada penghulu. Dan semua sah. Maka Allah alam itu nikahnya sah, kelas. Sah nikahnya. Tapi Ustaz, kami ragu Ustaz dengan fatwa. Ya fatwa itu benar, tapi antum ketika itu tahu nggak hukumnya? Nggak tahu. Bahkan ketika itu ngikutin mazhab Syafi'i. Ya khalas, sesuai sah ketika itu. Selesai. Yang nggak boleh itu yang sekarang, yang sudah tahu, kemudian married by accident, belum hamil married, dia udah tahu padahal itu yang nggak sah, udah jelas nggak sah. Karena telah tegak hujah atasnya, dia tahu. Adapun orang-orang dulu nggak tahu, dia udah khalas dimaklumi. Karena katakan ya akhi antum, kalau akhi ukhti antum berdua, kalaupun antum datang ke KUA sekarang, antum laporin hal ini, gak bakal mereka menerima antum. Pak, maaf Pak, kami dulu waktu lagi nikah
saya hamil Pak. Loh kok bisa hamil duluan? Ya hamil duluan, ya makanya saya nikah ya, sedikit karena hamil, menutupi aib keluarga. Tapi waktu itu sah-sah aja Pak gini. Enggak, sekarang ada fatwa Pak dari Ustadz Fulan, ini enggak sah. Kau enggak bakal ngurus, yakin. Penghulu juga kayak gini mah malas, dikit duitnya gitu. Terus gimana maunya? Akad ulang Pak. Aduh, enggak usah, udah sah, udah. Tercatat kan? Udah punya kakak kan? Ya udah sah, secara negara sah. Maka kita katakan bahwasanya hukmul qadhi yarfa'ul khilaf. Yaitu keputusan hakim, keputusan penguasa itu menghilangkan perselisihan. Maka sah hukumnya insyaallah. Udah kelas yang lampau. Karena apa? Tidak tahu. Sekarang sholat sama nikah lebih besar mana ikhwan? Sholat. Ini sholat udah jelas ngomong. Ngapain? Madza tanduruna nih? Kenapa ngeliatin saya? Ngomong ini. Tapi karena nggak tahu, maka dianggap sah. Nabi nggak nyuruh ulang. Apakah ini suruh ulang nikah? Nggak suruh ulang nikah. Dulu zaman jahiliyah banyak nggak nikah yang nggak benar? Banyak banget. Ketika mereka masuk Islam, apakah mereka kemudian ditanya kemudian? Ya, itu yang menjadi perbahasan juga oleh Syekh Sulaiman Rahili di Syarah Terhadap Dalil Talib belakangan ini. Zaman Nabi banyak sekali sahabat itu masuk Islam, yang mana mereka kalau ditelusuri pas nikahnya dulu pasti bermasalah semua rata-rata, nggak syar'i gitu loh. Ya, maka nggak disuruh ulang, kecuali ditanya di masalah apa, sepersusuan, semahram atau tidak. Dan kalau lebih dari 4 maka ceraikan sisanya, sisakan 4. Itu baru. Tapi prosesi akadnya gimana nggak ditanya. Ya, begitu ikhwan. Ya. Maka kalau ada kasus di tetangga antum, saudara antum seperti ini, tenangkan mereka, enggak apa-apa, insyaallah enggak apa-apa. Kalau udah hakim memutuskan antum sah nikahnya, kelas sah nikahnya. Begitu. Ya wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.